Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'da. Para hadirin dan para pemirsa MTV dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat Allah, berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya kita bisa berkumpul dan para pemirsa bisa menyaksikan acara dakwah Ramadan 1445 dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat syukur hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para hadirin dan para pemirsa MTV dimanapun berada, sebelum kita melanjutkan acara dakwah Ramadan kali ini, ada baiknya mari kita tata niat kita, karena innamal amalu bin niyah. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Untuk itu mari kita tata diri kita, tata hati kita untuk senantiasa mengharapkan ridho dari Allah. Nah, kali ini kita kedatangan ustazah yang sangat spesial, yaitu Ustazah Maila Setiawati. Beliau ini adalah salah satu guru agama di MAN 1 Karanganyar. Nah, kali ini bersama Ustazah Maila Setiawati kita akan membahas tentang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keutamaan-keutamaan, dan semua amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri, kita sebagai perempuan, ya kan, di sini kita sebagai perempuan ada kodrat kita yang dimana ada yang namanya masa haid. Dengan adanya masa haid itu berarti kita sebagai perempuan nggak bisa maksimal dong ya dalam memaksimalkan pahala di bulan Ramadan. Nah, ini nanti kita akan tanyakan langsung kepada Ustazah Maila. Nah, Ustazah Maila, kira-kira nih kita sebagai perempuan, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ketika kita haid? Oke, terima kasih waktunya Bu Imro yang diberikan kepada saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillah, saya mencoba apa yang disampaikan tadi dari pengantarnya dari Bu Imro. Jadi bahwa memang kita sebagai seorang wanita itu tidak bisa lepas dari kodrat kita sebagai seorang wanita atau perempuan. Nah, di antaranya adalah apa? Setiap bulannya kita harus menerima siklus haid, atau kalau dalam bahasa umum kita nyebutnya menstruasi. Nah, haid itu adalah istilah yang digunakan dalam istilah fikih, kan gitu. Sebenarnya seorang wanita itu kodratnya tidak hanya itu ya, yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya keluar dari farji seorang wanita atau kemaluan seorang wanita, mohon maaf, itu tidak hanya itu. Jadi nanti akan ada selain haid, ada juga yang namanya istihadah, ada juga yang namanya nifas gitu. Cuman kita bahas dulu ya yang terkait dengan haid ini. Sebenarnya kita sebagai seorang wanita jangan berkecil hati, jangan pesimis bahwa orang kalau sedang haid terus kita tidak bisa beramal, tidak bisa beribadah sama seperti orang-orang yang tidak sedang haid gitu kan. Wah, kita kalah dong. Kita startnya udah kalah, habis itu gak bisa ngejar pahalanya seperti teman-teman yang lain yang tidak sedang haid, atau cowok atau para kaum lelaki yang tidak mengalami siklus itu gitu kan. Tidak usah pesimis karena Allah itu memberi kesempatan ibadah dengan bentuk yang lain. Jadi kita harus tahu dulu anak-anak bahwa yang namanya ibadah itu sebenarnya ada dua macam. Ada yang namanya ibadah mahdhah dan ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya maupun waktu-waktunya. Misalnya seperti puasa, sholat, ibadah haji. Nah, itu kan sudah ada aturan-aturannya gitu ya, sudah ada ketentuannya.
Kemudian ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang lebih fleksibel aturannya, tapi juga masuk sebagai bentuk ibadah. Karenanya itu juga akan mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya, gitu ya. Contohnya ibadah yang ghairu mahdhah itu, nah ini kita bisa lakukan sebagai seorang wanita yang mungkin sedang haid atau sedang nifas kayak gitu-gitu, tetap kita bisa lakukan. Misalnya apa? Misalnya adalah beramal soleh. Beramal soleh itu banyak, ya, wujudnya banyak banget. Misalnya kita bersedekah, gitu. Sedekah itu sendiri itu sudah merupakan sebuah perbuatan yang akan mendatangkan pahala bagi kita. Apalagi kalau amalan-amalan itu dilakukan pada masa bulan Ramadan, gitu. Jadi serutin yang kita bisa lakukan, karena sebaik-baik amalan itu adalah yang dawam, konsisten atau istiqomah, gitu ya. Bukan banyaknya tapi keistiqomahannya, gitu kan. Misalnya sedekah. Sedekah juga banyak hal ya, jadi tidak bisa hanya berupa uang, tapi bisa berupa hal-hal atau nasihat-nasihat pun juga bisa berbentuk itu sebagai sebuah sedekah, gitu kan. Bahkan yang paling sedekah paling ngirit itu adalah senyum. Nah, gitu kan, paling hemat gitu kan, nggak butuh banyak modal kan, gitu kan. Terus kemudian amalan-amalan soleh lain yang kita bisa lakukan adalah apa? Adalah itu tadi, misalnya kita anak-anak yang perempuan atau yang ibu-ibu di rumah mungkin menyiapkan makan untuk sahur atau untuk berbuka atau hal-hal yang sifatnya untuk kebutuhan di rumah, itu juga masuk kategori ibadah dan itu masuk amal soleh selama dia melaksanakannya dengan ikhlas dan ridho, gitu kan. Nanti juga akan mendatangkan pahala bagi dia yang melakukannya. Atau misalnya kamu menemukan ada batu di jalan, ada kayu melintang, diambil, gitu. Kamu ambil, hanya seperti itu. Kamu menyempatkan diri untuk mengambil. Karena apa? Kalau itu tidak kamu singkirkan, bisa jadi itu mencederai orang lain. Atau mungkin ada jarum kecil, pentul gitu, suka ada tuh di sekitaran sekolah itu suka ada. Nah, itu diambil, disingkirkan atau diamankan. Nah, itu juga masuk kategori sebuah amal ibadah. Bisa juga kalian kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca istighfar atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain, itu luar biasa juga pahalanya akan datang kepada kita sebagai pelakunya, gitu kan. Juga termasuk ketika kita mau belajar, menuntut ilmu atau datang ke kajian-kajian atau ke majelis-majelis taklim. Nah, itu juga sebagai bentuk ibadah dan juga akan mendatangkan pahala bagi kita. Jadi jangan pesimis ketika seseorang haid itu kemudian dia hanya tidur, makan, bengong, ngono-ngono, enggak. Jadi kita harus optimis, kita juga bisa sama meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan cara bentuk-bentuk ibadah yang lain. Nah, seperti itu. Yeah. Mungkin itu yang kita bisa jelaskan sedikit, Ustazah. Wah, Masya Allah. Jadi kita nggak boleh pesimis nih ya. Kalau kita haid, wah jadi pas haid nih saya nggak bisa dapat pahala yang banyak seperti laki-laki. Tapi tadi udah disampaikan nih, ternyata banyak sekali. Nah, dari para hadirin, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menanyakan pengalaman-pengalamannya terkait materi kita kali ini? Oh iya, ada dua nih. Oke, sebentar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan udah disebutin kayak darah haid, darah nifas, darah istihadah. Yeah. Caranya biar kita bisa tahu, oh ini tuh yang namanya darah istihadah, ini tuh yang namanya darah haid, ini tuh yang namanya darah nifas. Itu gimana ya, Zah? Saya juga ingin bertanya, Zah. Kan saya ini punya pengalaman puasa, haid selama 10 hari di bulan Ramadan. Nah, biasanya saya tuh kalau haid itu cuman seminggu gitu. Nah, saya tuh bingung, ini tuh sebenarnya darah haid apa darah istihadah ya? Gitu. Oh iya, iya. Wah, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi Ustazah Maila, tadi ada dua pertanyaan nih dari siswa kelas tahfidz. Pertama, tadi kan udah disebutkan nih, ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Nah, kita yang masih awam-awam kayak gini, gimana nih caranya membedakan ketiga ini? Kemudian yang kedua, itu ada yang punya pengalaman, yang dimana pengalamannya itu pas bulan Ramadan dia itu haid 10 hari. Padahal di bulan-bulan biasanya dia itu haidnya cuma 7 hari, paling banyak 7 hari. Nah, itu gimana? Itu
dihukuminya haid atau istihadah, Ustazah. Oh ya. Oke, insya Allah kita coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini pertanyaan Mbak yang pertama, yaitu terkait dengan gimana sih cara membedakan darah yang keluar dari farji wanita itu, apakah itu masuk haid, apakah itu masuk istihadah, apakah itu masuk nifas gitu ya. Kita kenali dulu dari masing-masing perbedaannya. Oke. Yang pertama itu darah haid. Nah, darah haid atau kita bisa menyebutnya darah menstruasi itu adalah darah yang keluar dari farji atau kemaluan seorang wanita. Kemudian itu dimulai dari kapan? Dimulainya itu adalah dari usia dia minimal 9 tahun. Nah, 9 tahun ini dihitung tapi 9 tahun Hijriyah ya, bukan 9 tahun yang Masehi gitu kan. Jadi misalnya kalian rata-rata lahir tahun berapa kalau kalian? 2008. Masya Misalnya Allah, masih muda masih sangat sekali. muda. Misalnya 2008. Nah, 2008 itu kemudian ditambahkan 9 tahun sejak 2008 itu tapi dengan tahun Hijriyah ya. Jadi waktunya kan lebih pendek kalau tahun Hijriyah kan gitu kan. Itu misalnya keluar darah pada masa kalian sudah masuk usia itu 9 tahun, minimal 9 tahun Hijriyah itu sudah masuk atau dihukumi dengan darah haid gitu ya. Tapi kalau sebelum itu ya berarti belum. Mungkin bisa jadi yang namanya nanti darah istihadah atau darah karena sakit gitu ya. Nah, jadi seperti itu, minimal usianya 9 tahun Hijriyah sampai batas maksimalnya itu para ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan 55 tahun, ada yang mengatakan 60 atau 65 tahun, bahkan ada yang mengatakan sebenarnya tidak ada batasannya gitu kan. Selama dia hormonnya masih bagus, dia yang keluar dari farji seorang wanita itu masih dihukumi sebagai darah haid gitu kan. Nah, tapi pada umumnya ya nggak ada ya yang pada umumnya mungkin kita belum tahu yang sampai di atas 65 tahun gitu, mungkin kalaupun ada mungkin itu jarang gitu. Terus kemudian darah haid yaitu yang tadi keluarnya minimal usia 9 tahun Hijriyah. Kemudian dia darah itu keluar secara normal. Maksudnya normal itu bukan karena sakit gitu ya. Jadi justru dengan adanya darah haid itu menunjukkan seorang wanita atau perempuan itu dia kondisinya sehat gitu ya. Kalau dia sehat, dia baik-baik saja, itu berarti malah dia harusnya keluar itu siklus haidnya itu terus rutin gitu kan. Nah, adapun siklus rutinnya itu nanti ditentukan syarat yang ketiga, yaitu cirinya adalah keluar pada waktu-waktu tertentu gitu kan. Nah, ini tergantung siklus masing-masing perempuan. Ada yang siklusnya itu mungkin per 18 hari, ada per 20 hari, sampai ada yang 24 hari kayak gitu-gitu ya. Beda-beda. Ada yang kadang kan siklusnya itu maju, ada yang kadang mundur gitu. Jadi itu rutinitas masing-masing bisa berbeda gitu kan. Nah, adapun masa haid itu biasanya gitu, secara umum dalam ilmu fikih adalah masa keluarnya haid itu dihitung minimal 1 hari sampai 15 hari. Begitu ya. 1 hari sampai 15 hari itu masih disebut haid gitu. Nah, itu nanti mungkin nyambung dengan pertanyaan yang kedua ya. Tapi nanti kita jelaskan dulu sebelum kita masuk pertanyaan kedua, kita masuk yang penjelasan dulu setelah haid, yaitu ada yang namanya istihadah gitu. Istihadah kita menyebutnya secara awam menyebutnya darah penyakit. Darah yang disebabkan karena ada sesuatu yang tidak beres gitu ya dalam tubuh kita sebagai seorang wanita. Nah, darah istihadah itu adalah darah yang keluar tidak pada mestinya. Jadi tidak seharusnya dia keluar. Artinya karena ada kondisi-kondisi di mana dia mengeluarkan darah itu, tapi sebenarnya harusnya dia tidak mengeluarkan itu. Nah, itu namanya darah istihadah atau darah penyakit. Kalau tadi disebut misalnya darah haid itu masanya itu minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Jadi ketika seseorang wanita itu nanti dia itu keluar darah dari farjinya, misalnya 17 hari, hari pertama, terus keluar sampai hari ke-17. Nah, itu nanti berarti hari ke-16 dan hari ke-17-nya dianggap sebagai darah istihadah. Gitu loh, paham? Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah darah nifas. Ya. Nifas itu apa? Darah nifas itu adalah
darah yang keluar juga dari farji seorang perempuan atau wanita, tapi setelah dia melahirkan. Baik melahirkannya itu secara normal maupun sesar atau operasi, begitu ya. Jadi sesar pun juga ada masa nifasnya. Nah, masa nifas itu juga berbeda-beda, gitu kan. Ada yang mengatakan minimal 1 hari, ada yang maksimalnya itu ada yang mengatakan 40 hari, ada juga ulama yang mengatakan maksimal 60 hari, gitu ya. Jadi berbeda pendapat. Jadi rentang waktu darah yang keluar antara 1 sampai 40 atau sampai 60 hari yang keluar dari seorang wanita setelah dia melahirkan itu namanya darah nifas. Begitu ya. Nah, sehingga ketika dia keluar darah tapi seorang wanita itu masih kondisi hamil, belum melahirkan, itu tidak disebut sebagai darah nifas atau darah haid. Nah, gitu ya, paham maksudnya ya. Karena dia masih kondisi hamil. Karena orang hamil itu dihukumi sebagai dia tidak sedang berhaid. Gitu. Jadi misalnya ada flek atau keluar sedikit darah atau bercak kayak gitu, dia berarti ya tetap harus sholat gitu kan. Dia tetap juga kalau misalnya dia kuat berpuasa ya dia tetap boleh berpuasa gitu. Karena kalau orang hamil kan ada dispensasi. Dia boleh berpuasa atau kalau tidak berpuasa dia nanti berarti mengkodok di hari-hari yang lain gitu kan. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita ke pertanyaan yang kedua ya Mbak. Pertanyaan yang kedua tadi misalnya biasanya siklusnya 7 hari begitu. Kalau haid 7 hari. Kemudian pernah pada bulan Ramadan Anda haid selama 10 hari gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu termasuk istihadah atau masih haid kan gitu kan. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan di depan bahwa batasan maksimal orang haid itu adalah 15 hari. Jadi kalau dia itu haidnya itu 10 hari masih keluar darah terus walaupun biasanya 7 hari, nah itu tetap dianggap sebagai dia sedang haid gitu ya. Mungkin orang gini, biasanya kadang ada yang begini ya, saya biasanya 7 hari kok ini 10 hari masih keluar ya, kayak gitu kan. Ya dianggap aja yang biasanya 7 hari, berarti 3 harinya itu berarti istihadah, nah, kan gitu kan, kadang yang begitu kan. Tapi sebenarnya itu kurang tepat gitu ya. Jadi tetap di batas maksimalnya itu sampai 15 harinya. Jadi sampai 15 hari itu berarti dianggap dia sebagai haid, sehingga pada masa itu berarti dia tidak boleh sholat juga, tidak boleh berpuasa juga, begitu nggih? Nah gitu. Tapi misalnya berhenti misalnya nggih, pada setelah 10 hari berhenti, bersih kan? Terus kemudian suci, mandi besar, mandi junub, kemudian dia mandi besar, hari ke-10 berhenti toh, terus mandi besar, kemudian karena sudah mandi besar, sudah dianggap suci, kemudian berpuasa di hari ke-11-nya, 12-nya berpuasa. Terus kok hari ke-13-nya keluar lagi, gitu kan? Nah, itu berarti puasanya bagaimana? Ngoten ta? Muncul mungkin masalah seperti itu. Nah, berarti puasanya pada hari setelah dia mandi besar tadi, hari ke-11, 12 kan dia udah terlanjur puasa. Terus kemudian hari ke-13-nya keluar, nah itu tadi puasanya dianggap tidak sah. Jadi itu masih masuk dalam siklus haid. Sehingga nanti dia harus mengkodoknya di hari-hari yang lain gitu. Nggih. Terus misalnya setelah hari ke-15 dia masih keluar darah gitu. Masih keluar darah ya berarti dia harus segera mandi junub dulu, mandi besar kan, karena darah haid itu masuk kategori hadas besar. Sehingga cara mensucikannya ya harus dengan mandi besar gitu kan. Kemudian hari berikutnya setelah hari ke-15 dia keluar darah lagi. Nah, itu bisa dihukumi darah istihadah atau darah karena sakit atau penyakit. Nah, kalau dia sudah masuk darah istihadah, berarti dia tetap wajib sholat, dia juga tetap wajib berpuasa. Gitu ya. Nah, kalau keluar darah istihadah, apakah dia juga kalau mau beribadah harus mandi junub atau mandi besar? Bagaimana? Mandi enggak? Mandi biasa. Itu kalau kita karena darah istihadah atau darah penyakit itu kalau mau beribadah atau mau sholat itu cukup kita
berwudu saja gitu. Tapi yang penting sebelumnya harus dibersihkan juga dulu. Kan sekarang teknologi sudah canggih ya, bisa pakai pembalut kayak gitu-gitu. Nah, jadi maksudnya tidak setiap kita mau sholat kemudian kita harus mandi besar begitu. Karena kalau itu darah istighadah nggak perlu begitu, karena darah istighadah tidak masuk tidak terhukumi sebagai hadas besar gitu. Jadi cukup berwudu saja. Tapi kalau sudah dianggap selesai haidnya ya harus segera mandi junub gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, nggih. Seperti itu. Oh, nggih. Dari pemaparan Ustazah Maila tadi muncul satu pertanyaan lagi. Pas tadi kan istihadah itu kita masih wajib sholat dan berpuasa kalau waktu itu bulan Ramadan. Nah, kita ketika puasa itu harus mengqadha puasa atau tidak, Us? Kalau dia istihadah. Kalau istihadah ya berarti dia tidak usah mengqadha puasa karena puasanya dianggap sah gitu ya. Tapi kalau dia tadi masih dalam siklus haid, walaupun sudah terlanjur puasa seperti tadi ya, terlanjur puasa misalnya hari ke-13, 14, hari ke-12, 13 dia berpuasa, kemudian keluar lagi hari ke-14 atau 15-nya. Nah, berarti puasanya yang 2 hari itu dianggap tidak sah. Jadi harus diqadha gitu. Tapi kalau sudah lewat hari ke-15, walaupun masih keluar darah, itu karena sudah dianggap darah istihadah, maka dia tidak perlu mengqadha puasanya karena dianggap sebagai puasanya sah. Seperti itu. Oke, Masya Allah, terima kasih Ustazah. Jadi kita bisa tercerahkan ya ini ya. Jadi udah bisa ya membedakan antara darah istihadah, darah haid, dan darah nifas. Nah, nanti kalau kalian itu haidnya lebih dari 15 hari, berarti itu dihukuminya darah istihadah. Kalian kalau bulan Ramadan harus tetap sholat dan puasa. Dan nanti kalian tidak perlu mengqadha puasa kalian. Jadi gitu nggih. Oke, para hadirin dan para pemirsa dimanapun berada, kita tak terasa udah lama ya Bu ya. Lama kita bicara seperti ini, membahas tentang banyak hal. Pertama itu amalan-amalan wanita yang sedang haid di bulan Ramadan itu apa. Tadi udah dijelaskan sangat banyak tadi. Mulai dari bersedekah, beramal soleh, menyiapkan menu buka puasa bagi yang berpuasa, dan masih banyak lagi. Kemudian tadi ada pertanyaan bagus dari siswa-siswa kita. Apa itu bedanya? Tadi juga sudah dijelaskan juga bedanya darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Kemudian yang terakhir ketika kita istihadah itu apakah kita perlu puasa, kita perlu sholat? Ya perlu, kita puasa dan sholat seperti biasanya dan kita tidak perlu mengqadhanya. Oke, para hadirin dan para pemirsa MTV dimanapun berada, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Maila. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup kajian pada dakwah Ramadan virtual 1445 Hijriah kali ini, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bertemu lagi di dakwah Ramadan virtual di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.